Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Indah Winarni. Saya dari MTs Negeri 4 Pandeglang. Video ini saya persembahkan sebagai tugas dari pelatihan jarak jauh Mapel IPS Angkatan 2 untuk Provinsi Banten. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang desain pembelajaran yang saya buat untuk Mapel IPS, di mana kelas yang saya ambil yaitu kelas 9 semester 1. Alokasi waktunya yakni 2 kali 40 menit. Kemudian topik yang saya ambil yakni tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk KD yang saya ambil yakni menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan IPK yang saya ambil dalam pertemuan kali ini yakni menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, serta menjelaskan upaya dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dan KD keterampilan yang saya ambil yakni menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kemudian IPK dari KD keterampilan tersebut yakni menyajikan hasil analisis perubahan kehidupan sosial budaya dalam arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yakni tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini meliputi 4 hal yakni orientasi, apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Untuk yang pertama yakni orientasi. Ketika saya masuk kelas, guru masuk kelas untuk melakukan pembukaan, mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa belajar. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan. Kemudian mempersilahkan salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Selanjutnya guru atau saya memeriksa kehadiran siswa sebagai salah satu bentuk disiplin. Selanjutnya mempersiapkan fisik atau psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Biasanya ini dilakukan dengan memeriksa kebersihan di lingkungan tempat duduk. Ketika ada sampah, silahkan untuk dibuang di tempat sampah. Kemudian silahkan mengeluarkan buku. Itu adalah salah satu bentuk untuk mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan apresiasi meliputi guru atau saya mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Di kegiatan sebelumnya itu tentang bentuk-bentuk globalisasi, dan dalam pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang dampak dari globalisasi tersebut. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Biasanya apakah ada yang pernah mendengar tentang westernisasi? Seperti itu. Kemudian motivasi dalam kegiatan pendahuluan ini yaitu guru memberikan gambaran tentang manfaat yang dipelajari yang akan didapat dalam kehidupan sehari-hari ketika mempelajari materi tersebut. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan disampaikan, yakni tentang dampak dari globalisasi. Kemudian guru memberikan acuan tentang kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator, dan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya guru membagi menjadi 3 sampai 4 kelompok guru membagi kelompok, di dalamnya terdapat 3 sampai 4 orang. Kemudian guru menjelaskan tentang mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran kali ini. Aturan-aturan apa saja yang harus ditaati oleh peserta didik. Nilai apa sih PPK dalam kegiatan pendahuluan ini, yakni untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan kedisiplinan. Selanjutnya kita masuk ke dalam
kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini meliputi 4C, yakni critical thinking, collaboration, kemudian creativity dan communication, serta kegiatan literasi. Dalam kegiatan inti yang ini, yang pertama yaitu guru memberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi globalisasi terhadap kehidupan kebangsaan. Guru menampilkan video tentang dampak globalisasi. Dalam hal ini saya mengambil tentang westernisasi. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk memperhatikan video tersebut. Tiga langkah tadi merupakan kegiatan dari literasi. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan yang akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu critical thinking atau berpikir kritis, di mana peserta didik dilatih untuk berpikir kritis terhadap sesuatu yang dia lihat, dia alami, ataupun dia lakukan. Kemudian selanjutnya guru meminta peserta didik dalam kelompok untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai dampak negatif globalisasi melalui buku teks, buku yang relevan ataupun internet. Hal tersebut merupakan kegiatan literasi, di mana peserta didik mencari literasi untuk memperkuat setiap argumen yang akan dia sampaikan dalam diskusi kelompok. Kemudian guru meminta peserta didik untuk berdiskusi mengenai rumusan masalah yang ada di video tersebut, di mana rumusan masalah ini yang antara lain yaitu tentang mendeskripsikan permasalahan yang ada di video tersebut. Jadi peserta didik dalam kelompok itu disuruh untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut, kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan yang ada di video tersebut. Dan permasalahan di video tersebut itu adalah permasalahan westernisasi, kemudian dampak dari westernisasi tersebut. Selanjutnya diharapkan peserta didik dapat memberikan solusi bagaimana upaya untuk mampu menghadapi westernisasi tersebut. Selanjutnya, guru meminta kelompok untuk menuliskan hasil diskusi dalam sebuah laporan, maksud saya karya berupa laporan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu guru memastikan setiap anggota memahami tugas yang diberikan. Kemudian guru memantau keterlibatan peserta didik dalam kelompok dalam melakukan pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan masalah. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama dan berpikir kritis, melatih siswa dalam berpikir kritis. Kemudian guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok dapat dipresentasikan. Kemudian selanjutnya yaitu guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Kemudian guru melakukan identifikasi dan mencatat keaktifan peserta didik. Hal tersebut masuk ke dalam penilaian afektif. Selanjutnya yaitu guru memberikan penguatan dan memberikan penjelasan serta koreksi jika terjadi kesalahan konsep. Kemudian guru memberikan apresiasi berupa pujian dan motivasi kepada kelompok yang telah melakukan presentasi. Dan yang terakhir yaitu guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi. PPK yang diambil dalam kegiatan inti tersebut yaitu untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kegiatan belajar dan belajar sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran
terkait dengan penugasan materi, pendekatan, dan model pelajaran yang digunakan. Apakah mereka senang? Jadi biasanya guru itu mengambil berapa testimoni. Kira-kira siapa nih yang memberikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah tidak menyenangkan? Apakah susah untuk ditangkap atau seperti apa? Kemudian guru menyampaikan tentang pesan dan nilai pesan tentang nilai dan norma dari kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, bab apa yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian guru memberikan tugas yang harus dikerjakan peserta didik di rumah. Penugasan ini biasanya tugas individu berupa soal pilihan ganda maupun soal uraian. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, model pembelajaran yang saya ambil yaitu problem based learning. Untuk medianya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan LCD proyektor yang digunakan untuk menampilkan video. Sedangkan sumber belajar yaitu buku paket IPS pegangan siswa yang diterbitkan oleh Kemendikbud edisi revisi tahun 2018, kemudian buku-buku referensi yang relevan, lingkungan setempat, dan internet. Untuk penilaian sikap dilakukan dengan non-tes berupa observasi, instrumen lembar penilaian sikap, yaitu berupa keaktifan dalam berdiskusi, terus bagaimana dia menanggapi pendapat orang lain, itu masuk ke dalam penilaian sikap. Selanjutnya penilaian pengetahuan, tes tulis soal pilihan ganda yang ditugaskan sebagai pekerjaan rumah. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan non-tes yaitu kegiatan diskusi, presentasi kelompok berupa laporan tentang dampak negatif globalisasi. Bagaimana dia mempresentasikan, bagaimana dia keaktifan dalam berdiskusi, intinya bagaimana dia menanggapi kelompok lain, keaktifannya, apakah dia selalu aktif menanggapi kelompok lain atau tidak. Berikut deskripsi desain pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.